nataijul ibadah, buah dari ibadah atau hasil dari ibadah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Hai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi dari ibadah kita itu ujung-ujungnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, tapi sebelum sampai menjadi orang yang bertakwa itu ada buah yang lain yang menjadi perantaranya untuk mencapai ketakwaan. Nah, kita sudah bahas minggu yang lalu, antara lain adanya iman, adanya Islam, itu adalah kemudian bagaimana kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu buah dari ibadah. Yang berikutnya, buah dari ibadah kita itu adalah at-tawakkul. Tawakkul itu isim masdar. Tawakkala ya tawakkalu. Kalau tawakal itu adalah fiil madinya, kata kerja bentuk lampau. Ya tawakkalu fiil mudhari'nya. Tawakkul itu isim masdar. Tawassola ya tawassalu, tawassul. Tabaraka ya tabaroku, tabaruk itu isim masdar. Tawakal kepada Allah kalau isim masdarnya tawakkul. Orang yang rajin beribadah, orang yang terus beribadah kepada Allah, insya Allah tingkat ketawakalan kepada Allah itu akan bagus. Jadi kalau punya masalah insya Allah tidak resah, tidak gelisah, tenang. Kalau orang yang rajin ibadah yakin kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, jangan tawakal kepada duit. Jangan tawakal kepada jabatan, jangan tawakal kepada atasan, jangan tawakal kepada sesama manusia. Jangan tawakal kepada makhluk Allah, tapi tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu bisa diumpamakan bersandar, Bapak Ibu. Kalau kita bersandar, jangan kepada benda yang lembek. Jangan kepada yang lemah. Kita bersandar kepada, misalnya ada dinding dari triplek, tanpa penyangga yang kuat bersandar, akhirnya roboh tuh dindingnya. Tapi bapak-bapak bersandar ke tembok yang kuat seperti ini. Silakan kalau yang mau bersandar silakan. Tapi kalau pembatas ini jangan. Ini pembatas ini karena ini lemah. Kalau bapak-bapak bersandar gitu nunutan ngegubrak. Karena apa? Tempat sandarannya nggak kuat. Maka kalau bersandar jangan tanggung-tanggung. Bersandar itu kepada yang maha kuat. Gitu ya. Bersandar itu kepada yang maha segalanya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkul itu. Nah, orang yang rajin beribadah itu tenang. Tidak resah, tidak gelisah, ada masalah tenang. Karena tawakalnya bukan kepada makhluk. Tapi tawakalnya kepada Allah. Nah, dalam tawakal itu ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur tawakal. Yang pertama adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dan demikian juga terhadap sifat-sifatnya. Jadi yakin Allah itu memiliki sifat-sifat. Maka orang yang ma'rifatullah itu yakin Allah maha mendengar, al-alim. Allah yang maha melihat, al-basir. Allah yang maha memberi rizki, ar-razzaq. Yakin terhadap sifat-sifat Allah itu. Maka kalau misalnya begini. Contoh ini Maya, contoh. Ada seorang istri yang suaminya meninggal dunia. Resah, gelisah, aduh gimana ya anak-anak? Gimana anak-anak? Suami meninggal. Nah, kalau resah, gelisah, lebih yakin kepada suami daripada kepada Allah itu, maka tingkat keimanannya lemah. Hasil dari ibadah itu belum banyak berdampak.
Tapi kalau orang ahli ibadah tawakalnya kepada Allah, tenanglah. Yang memberi rezeki mah bukan suami, betul nggak? Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Suami juga makan rezeki dari Allah, betul nggak? Kan suami itu memakan rezeki dari Allah, bukan yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Tenang. Dan buktinya biasanya, mohon maaf, bapak-bapak jangan tersinggung. Biasanya kalau istri yang ditinggal oleh suami meninggalkan anak-anak, biasanya masih bisa lebih berhasil anak-anak itu dibandingkan kalau suami ditinggal oleh istrinya meninggalkan anak-anak, biasanya anak-anaknya jadi broken home. Walaupun nggak semuanya. Artinya harus mengakui itu bapak-bapak, hasil survei itu ibu-ibu itu lebih kuat, lebih tegar, lebih siap tidak menikah lagi untuk terus membesarkan anak-anak. Bapak-bapak nama biasanya menikah deui. Itu biasanya kan gitu ya. Jadi janji sehidup semati, sehidup semati. Kalau kau meninggal dunia, aku nikah lagi. Gitu bapak-bapaknya. Maka anak-anak itu biasanya rata-rata kalau ditinggal ibunya, anak-anak lebih banyak yang broken home. Bapak-bapak jangan tersinggung, itu hasil survei seperti itu. Dan bisa dilihat di masyarakat tuh. Ibu-ibu yang ditinggal oleh suaminya, meninggalkan anak-anak, ada anak-anak. Biasanya anak-anak lebih berhasil. Artinya tidak banyak terganggu loh. Padahal yang cari nafkah adalah suaminya. Itu ya. Maka ibu-ibu tegak, tenang. Bukti di masyarakat tuh kayak gitu loh. Padahal yang mencari nafkah suaminya. Tapi ketika ibunya yang meninggal, anak-anak ditinggal, bapaknya masih ada, suaminya masih ada. Rata-rata itu anak-anaknya broken home. Nah, oleh karena itu, maksud saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya juga bapak-bapak bukan berarti kalau istrinya meninggal jangan menikah lagi, enggak, bukan begitu. Silakan menikah lagi, tapi jangan lupa kalau anak-anaknya masih butuh dibiayai, masih butuh dibesarkan. Dan cari pengganti ibu anak-anak itu bukan hanya semata-mata hawa nafsu. Kan kebanyakan begitu. Istrinya yang meninggal dunia usianya 60 tahun, cari yang 30 tahun. Ya itu yang biasanya tidak menjadi pengganti ibu, hanya menjadi pengganti istri. Jadi bapak-bapak kalau menikah lagi, jangan hanya mencari istri, tapi mencari pengganti ibu anak-anak. Itu yang salah satu hal yang penting. Baik, tawakal kepada Allah itu dilandasi oleh ma'rifat. Yakin kepada sifat-sifat Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah isbat, menetapkan adanya sebab dan musabab. Jadi tawakal itu tidak ujug-ujug. Tetap sebab dan musabab itu, sabab dan musabab itu harus diperhatikan. Begini contohnya pada zaman Nabi. Ada sahabat yang membiarkan untanya tidak diikat. Masuk aja ke dalam masjid. Kemudian kata Nabi, kenapa kamu tidak diikat untanya? Saya bertawakal kepada Allah ya Rasul. Kata Nabi, ikat dulu untamu baru bertawakal. Jadi ada sabab dan musabab. Misalnya ada sahabat-sahabat, ada teman-teman yang suka dakwah keluar daerah gitu ya. Ada yang namanya khuruj gitu ya. Khuruj. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Ketika saya tanya, anak istri dibekali enggak? Anak istri ditinggali bekal yang cukup enggak? Dia mengatakan, saya tawakal kepada Allah. Tapi enggak dibekali yang cukup istrinya, anak-anaknya. Itu salah. Tetap harus ada sebab musababnya. Bertawakal kepada Allah itu ya ketika mau berdakwah keluar daerah, misalnya mau khuruj gitu ya, mau khuruj, ya perhatikan loh bekal. Dengan anak istrinya sakit diurus oleh RT. Hari suaminya mau berdakwah keluar, padahal di luar juga ada orang lain yang berdakwah, kan bisa diwakili oleh orang lain. Yang lebih wajib mana, dakwah keluar atau mengurus anak istri? Atau mengurus anak istri. Itu. Karena pada zaman Rasul juga ketika ada pemuda yang akan berjihad itu ditanya. Kan daftar mau perang tuh. Ya Rasulullah, saya mau berperang. Ikut berperang, daftar. Oleh Rasulullah ditanya, kamu udah menikah belum? Belum ya Rasul. Kamu punya orang tua yang masih harus diurus enggak? Ada ya Rasul. Urus dulu orang tuamu, jangan dulu ikut perang. Bisa kamu meninggal dunia, nanti siapa yang ngurus? Begitu. Jadi jangan sampai ya kita punya tanggung jawab,
yang lebih wajib ditinggalkan, sementara kita mengejar yang tidak wajib, yang sunnah kan. Yang ketiga, tawakal itu adalah kekokohan hati di dalam makom tauhid tawakal. Jadi tauhidnya itu harus kuat kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu diuji keimanan, diuji ketawakalan kita, benar nggak ketawakalnya kepada Allah. Saya pernah diuji pulang dari Subang, hari Minggu saya ingat. Saya ngasih materi di Subang, itu di Jalan Pabrik Gula ketika itu, Jalan Pabrik Gula Subang. Pas pada asar saya pulang, sampai di Tangkuban Parahu sebelah sana Tangkuban Parahu, di atasnya tanjakan Emen, pas masih nanjak gitu. Mobil saya sekitar tahun 2006-an lah gitu. Mobil saya mobil carry, sudah tua lah gitu. Mobil carry sudah tua, udah segala bunyi lah kan. Cuma satu yang nggak bunyi itu klakson. Udah segala bunyi. Cuma satu yang nggak bunyi, klakson. Itu mogok di situ. Aduh, saya diuji. Itu udah menjelang mau maghrib, menjelang gelap. Ditinggal gimana ini mobil ditinggal? Itu kan dia jauh kemana-mana Pak, jauh kemana-mana. Kemudian kalau saya terus di sini juga mau ngapain? Diam aja di situ. Tapi saya berdoa di situ. Saya berdoa, ya Allah, saya sedang melaksanakan tugas berdakwah atas perintah Rasulmu, atas perintahmu. Berdoa di situ. Saya mohon pertolongan. Itu beberapa saat kemudian ada yang lewat, kenal. Ustaz, kenapa Ustaz? Ini mobil mau. Kata dia, tar. Dia coba, kenapa ya? Aduh, saya nggak paham, kata dia, nggak paham. Kita cari bengkel lah. Kata saya, cari bengkel gimana ini, di sini udah malam lagi kayak gitu. Calolah ikhtiar, kata dia, ikhtiar. Dia balik lagi ke bawah. Nggak lama, dia kurang lebih 10 menitan balik lagi. Bawa, kata dia, ini montir, ini tukang tambal ban di bawah, tapi dia pernah kerja di perkebunan. Dan dia tukang ngurus kendaraan. Jadi dia paham insya Allah. Benar, dioprek-oprek sama dia, ternyata karburatornya banjir, kemudian dia perbaiki, kemudian nyala lagi. Tapi saya juga kan nggak kepedean gitu. Saya takut mogok lagi, masih nanjak tuh. Saya takut mogok lagi, kata saya, Kang, ikut ya sampai di Lembang. Kalau udah Lembang, pas udah turun, boleh Kang balik, nanti saya kasih ongkos. Oh iya, nggak apa-apa. Dia dampingi terus, saya takutnya mogok lagi masih nanjak gitu kan. Kalau udah turun, bisa digelindingkan kan mobilnya. Dari Lembang ke Dago masih bisa menggelinding terus. Alhamdulillah mobilnya lancar terus. Nah, maksud saya, jangan khawatir, kita yakin kepada janji Allah. Intan surullaha yang surkum. Kan gitu ya. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Itu alhamdulillah, alhamdulillah tidak jadi nginep di situ, saya di Tangkuban Parahu sebelah. Tanyakan Emen kan. Itu mah ujian keimanannya kan itu. Tenang. Kan begitu ya. Kayak Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Disuruh lari ke pinggir laut gitu. Ini kalau bukan tawakalnya kepada Allah mau apa? Kok disuruh lari ke pinggir laut? Mentok loh. Mau lari kemana lagi? Tapi karena tawakalnya kepada Allah, akhirnya ditolong oleh Allah dengan memukulkan tongkat ke air laut. Kemudian air laut terbelah dan dia bisa lolos dengan pasukannya. Kemudian Firaun mengejar dan pasukannya ketika masih di dalam laut, airnya nutup kembali. Itu kan pertolongan Allah seperti itu. Tawakalnya kepada Allah, jangan semata-mata logika. Perhatikan, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu besar, kapal. Di mana itu bikin perahunya? Di gunung, Pak. Di gunung disuruh bikin perahu besar dan belum dikasih tahu akan terjadi banjir, itu belum tahu itu. Belum. Tapi karena perintah Allah, tawakal kepada Allah, lakukan itu. Bikin perahu. Dan para pengikutnya juga banyak yang tidak mau ngikut. Ngapain ini, orang gila ini di gunung bikin perahu ini, orang gila ini. Banyak yang nggak mau ikut. Tapi karena tawakalnya kepada Allah, kekokohan tauhid di situ dilakukan. Dan akhirnya terjadi banjir besar, orang-orang yang ikut kepada Nabi Nuh itu kan pada selamat. Yang tidak ikut pada meninggal dunia.
Bertumpu dan bersadarnya hati kepada Allah dan merasa tenang terhadapnya, bukan kepada sebab-sebab. Jadi bertumpunya kepada Allah bukan semata-mata kepada sebab. Yang disebut sebab itu seperti apa? Uang, itu kan sebab uang itu. Jadi jangan sampai ketika tidak ada uang resah, gelisah. Uang itu hanya sebab saja. Menjadi sebab kita sehat, sebab kita kenyang, sebab kita bisa beraktivitas. Jangan bertawakal kepada uang. Uang itu hanya sebab saja. Jangan khawatir. Kemudian yang berikutnya, tawakal itu ada unsur di dalamnya husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Lebih kuat tawakal kita kepada Allah kalau kita itu berbaik sangka kepada Allah. Segala sesuatu prinsip nih. Prinsip. Segala sesuatu itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Ibu, bapak, semakin tua jangan resah gelisah. Dak tua mah bukan hukuman. Kata siapa? Hukuman. Jadi jangan resah gelisah. Ketika ngobrol dengan anak muda, aduh Cep, bapak mah udah tua. Memang kenapa udah tua? Pede jadi orang tua itu yang lebih penting apa? Yang lebih penting keteladanannya lah, yang lebih penting kemanfaatannya. Yang harus ditakutkan bukan menjadi tua. Yang harus ditakutkan ketika kita jadi orang yang tidak bermanfaat. Yang harus ditakutkan kita jadi orang yang menyusahkan orang lain, atau orang yang menjadi troublemaker, yang menjadi masalah bagi orang lain, itu. Semakin tua, semakin goreng adat. Goreng adat. Aduh, anak-anaknya sampai pada nggak mau deket karena ngomongnya nggak terkendali. Nah itu yang kayak gitu yang harus ditakutkan. Semakin tua, semakin kolokan, semakin sulit diurus. Wah, segala salah keinginannya, segala salah. Udah dikasih itu salah, dikasih ini salah. Itu yang kayak gitu tuh yang harus ditakutkan. Tidak bermanfaat, bahkan jadi troublemaker, bukan menjadi bagian dari solusi. Jadilah orang tua yang wise, yang bijak. Kalau ada masalah anak-anak berikan solusi, bijak. Gitu. Kalau sedikit mungkin anak-anak salah, cucunya salah, tenang. Gitu. Bahkan dinikmati. Kalau orang tua yang bijak mah itu yang menikmati, kalaupun ada misalnya di rumah diacak-acak oleh cucu, tuh, nikmat. Saya sering kalau hari Minggu, hari Sabtu itu cucu datang. Wah, diacak-acak udah rumah rapi, beres kan gitu. Karena saya berdua dengan istri gitu. Datang cucu ya sudah itu kayak kapal pecah itu. Wah, kan gitu. Dari mulai kamar sampai rumah. Tapi ketika kita coba wise lebih bijak, oh, inilah barangkali kenikmatan kita punya cucu. Alhamdulillah malah nikmat gitu. Nikmat. Suara cucu berisik gitu. Sepanjang hari jerobok-jerobok. Wah, wah. Kita nggak bisa istirahat. Nggak bisa istirahat. Tapi ketika kita wise, ketika kita bijak, itulah bagian dari kenikmatan. Malah bahagia gitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, husnudzon kepada Allah. Kalau ingin tawakal itu lebih kuat, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi yang terbaik dalam pandangan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi lebih tua, semakin tua bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang ditakdirkan semakin tua. Karena masih muda sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, masih bisa melihat cucu menikah. Masih bisa melihat buyut menikah. Wah, ada sahabat saya, teman saya, jamaah saya itu pensiunan Telkom. Saya tanya, Pak, sepanjang hidup Bapak apa yang paling nikmat itu? Ustaz, saya yang paling nikmat mah ketika melihat cucu menikah. Wah, luar biasa. Benar. Jadi semakin tua itu malah semakin nikmat. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tua bukan hukuman. Jangan resah, jangan gelisah jadi tua. Jangan takut menjadi tua, tapi takut jadi orang yang tak berguna, atau kita jadi troublemaker bagi orang-orang di sekitar. Itu yang harus ditakutkan. Jangan takut jadi tua, pasti tua mah, betul nggak? Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya tawakal itu adalah istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, Allah tempat menggantungkan harapan. Berserah diri kepada Allah, gantungan harapannya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada aturan Allah. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah tafwid. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar. Serahkan urusan kepada Allah setelah berikhtiar. Jangan tidak berikhtiar. Ada anak gadis ditanya, "Neng, udah berapa usia?"
27 ma. Sudah mau menikah belum? Sudah. Sudah mencari belum? Gimana Allah saja. Nah, jangan begitu. Wabtagu ilaihil wasilah, cari perantara. Boleh cari perantara. Kalau istilah anak-anak mah cari mak comblang gitu. Jadi mak comblang. Melalui ustadz, melalui siapa gitu yang kira-kira ini. Kira-kira ada yang cocok, ada yang nanti. Nah, ta'aruf itu bukan berarti harus menikah langsung kan. Saling mengenal, ikhtiar. Ada yang ngaji Kak Agim, banyak yang katanya cari jodoh, tolabul jodoh. Jadi selain tolabul ilmi, juga tolabul jodoh. Nggak salah, silakan. Karena ketika mengaji di sana, banyak ketemu dengan ikhwan-ikhwan yang soleh kan. Nah, bagus. Ikut ngaji ke Pak Am, ada 2 motivasinya, ada tolabul ilmi dan tolabul jodoh. Katanya, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah, ikhtiar gitu kan. Dan ketemunya juga ketika di tempat yang bagus, itu malah insya Allah ketemu dengan orang-orang yang soleh. Ikhtiar namanya. Jadi tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah, tapi jangan lupa ikhtiarnya. Yang ke-8, tawakal, itu harus ridho. Ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, sekali lagi ketika kita husnudzon adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Maka kalau kita ridho atas segala ketentuan Allah, insya Allah hidup kita akan lebih nikmat. Ridho. Kan ikrar kita harusnya, raditu billahi rabba, ya Allah, saya ridho Engkau menjadi Tuhan saja. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho diatur oleh Allah. Wabil islami dina, saya ridho Islam jadi agama saya. Ridho dengan aturan-aturan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya ridho Nabi Muhammad jadi nabi dan rasul bagi saya. Maka menjadi uswah utama kita, teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-88. Ini bagaimana Nabi Syu'aib berkata. Ini yang saya merahi. Yang saya merahkan. Kurang jelas? Kurang gede? Kelihatan nggak, Bu? Oh, kelihatan. Wa ma taufiqi illa billah. Kata Nabi Syu'aib, tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Taufik. Yang disebut taufik itu adalah bertepatan antara tujuan kita atau maksud kita yang baik dengan takdir Allah. Itu namanya taufik. Ibu bapak ingin umroh di akhir Desember sekalian liburan anak-anak. Pas bulan Desember itu menjelang bulan Desember uangnya ada. Taufik namanya. Punya niat yang bagus, punya tujuan yang bagus, oleh Allah dikabulkan itu, diiringi dengan bekal-bekalnya. Taufik namanya. Bertepatan antara maksud kita yang bagus dengan takdir dari Allah, itu namanya taufik. Nah, wa ma taufiqi illa billah, kata Nabi Syu'aib. Tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian kata Nabi Syu'aib, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya, kepada Allah maksudnya. Kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku akan kembali. Bertawakal kepada Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang ahli ibadah, insya Allah tidak akan begitu resah, gelisah, tenang. Ada jemaah saya murung gitu ya. Bukan di sini, di Dago. Murung. Bapak-bapak. Saya tanya, kenapa? Kayak bingung gitu. Ini Ustadz, saya udah ada calon mantu. Anak saya perempuan kata dia. Udah lulus dari psikologi Unisba. Udah ada calon mantu, udah sering ke rumah. Orang tuanya udah tahu. Ternyata nggak jadi. Nah, ternyata tidak jadi. Katanya tenang, Allah itu selalu memberi yang terbaik, tenang. Insya Allah itu ada yang lebih baik dari itu. Insya Allah ada yang lebih baik dari itu. Tapi Ustadz, ini ada saya mah kayaknya cocoknya dengan yang ini. Itu hawa nafsu. Saya mah ada cocok pisan yang macam ini. Lah kata saya, kalau tidak jadi tidak cocok itu. Benar enggak?
Makanya tidak jadi itu tidak cocok. Allah lebih tahu. Itu tenang. Jangan ini mau terus. Ya kalau bukan jodohnya gimana? Nah, beberapa bulan kemudian dia ke saya minta tolong. Ustaz, minta tolong itu anak saya ada yang mau ngelamar. Oh, ada lagi ya? Alhamdulillah ada Ustaz. Itu teman SMA-nya. Kemudian kalau anak saya mah kuliah di Unisba, dia mah kuliahnya di ITB, jurusan planologi. Alhamdulillah. Di mana kerjanya? Dia konsultan itu dengan bapaknya. Alhamdulillah. Kemudian dia akhirnya menikahkan putrinya dengan anaknya. Beberapa bulan kemudian, alhamdulillah Ustadz, saya mau naik haji dibiayai oleh menantu saya. Dengan istrinya dikasih ONH karena menantunya itu konsultan, bapaknya juga dosen di ITB, banyak proyeknya, alhamdulillah banyak rezekinya. Kata saya tuh kan, alhamdulillah Allah membeli yang lebih baik. Diberi dengan yang lebih baik, tenang. Jadi jangan sampai kita lebih tawakal kepada makhluk, lebih tawakal kepada sama manusia. Kata Nabi Syuaib tadi, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Yang berikutnya, kita karena jam mulainya kita lebih awal, sampai jam 6 kurang seperempat Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau bertanya, mangga boleh dipotong aja. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan sesuatu, boleh di luar tema, boleh. Di luar tema, ada yang mau ngoreksi juga bisa jadi Ustaz Muhayyad mau ngoreksi, mau nambahkan, boleh. Yang lain-lain boleh. Yang berikutnya, hasil dari ibadah itu adalah al-mahabbah. Semakin kita beribadah kepada Allah, maka harusnya cinta kita kepada Allah semakin kuat. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Terus kita berkencan dengan Allah. Terus sering kita berdialog dengan Allah melalui ibadah-ibadah kita. Ibadah mahdoh, ibadah goyer mahdoh, maka harusnya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Semakin merasakan nikmatnya kita beribadah, semakin merasakan dekatnya kita dengan Allah. Harusnya seperti itu kalau ibadahnya benar. Kalau ibadahnya kurang benar, tidak ada dampaknya terhadap kecintaan. Tetap lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada anak-anak, lebih cinta kepada dunia. Itu berarti ibadah kita belum banyak berdampak. Kalau orang yang benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga waktu-waktu beribadah, ibadah madhu itu ditunggu. Ketika adzan berkumandang, alhamdulillah. Dan sebelum adzan kita sudah siap-siap, sudah wudu, punya jadwal waktu sholat. Itu kalau orang cinta mah ya, orang yang cinta kepada Allah tentu jadwal waktu sholat. Tahu gitu. Jangan sampai ini mah bapak-bapak adzan duhur masih di rumah, dikira teh adzan duhur teh jam 12. Punya jadwal waktu sholat atuh bapak, hari jadwal Persib punya, hari jadwal waktu sholat nggak punya, gimana ini teh? Gitu. Hari jadwal Manchester United, Real Madrid. Jangan Real Madrid saja, Real Masjid. Jangan Real Madrid saja. Cinta kita kepada Allah maka akan mengutamakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika adzan berkumandang, alhamdulillah. Jadi jangan, udah adzan lagi ya, kayak yang menyesal gitu. Udah adzan lagi ya. Jangan begitu. Alhamdulillah ya Allah, sudah datang lagi saatnya untuk kita beribadah, untuk mendirikan sholat. Senang harusnya kan gitu saat-saat kita beribadah. Kalau orang yang cinta kepada Allah mau masuk waktu malam itu sudah siap-siap sejak mau tidur. Tidur lebih awal. Kenapa? Karena ingin bangun lebih awal untuk menjadwalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu tentu merencanakan nanti malam ingin lebih awal bangun, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau udah punya masalah. Sudah punya masalah, tentu harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedang punya masalah malah malas-malasan.
Jarang ke masjid, ditanya, Pak, kemana nggak ke masjid? Lagi banyak masalah. Sedang banyak masalah mah justru harus semakin dekat kepada Allah. Ibu kemana nggak suka ngaji? Lagi banyak masalah. Jangan begitu, justru ketika kita banyak masalah harus semakin lebih dekat kepada Allah yang punya solusi atas masalah kita. Jangan kebalik. Sedang punya masalah malah jadi jauh kepada Allah, jadi jauh dari Allah. Jangan seperti itu. Nah, orang yang ahli ibadah itu akan semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berkorban harta di jalan Allah itu enggak senggan, karena lebih cinta kepada Allah daripada kepada harta. Kalau orang lebih cinta kepada harta, aduh mau berinfak, bersedekah berat. Tapi kalau lebih cinta kepada Allah, ringan kita mengeluarkan harta untuk beribadah di jalan Allah. Ringan. Banyak orang yang memang begitu cinta kepada dunia sehingga ketika akan berkurban di jalan Allah itu berat. Tapi kalau dipakai hiburan, uangnya itu gampang. Bapak dipakai nyewer artis di panggung itu gampang gitu. Hari nyewer ke sinden di panggung 100.000, 50.000, masukkan uang ke kenceng masjid 5.000, kacau. Tidak imbang itu. Lebih cinta kepada dunia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak imbang. Pergantian malam tahun baru, anak-anak itu nyulut kembang api 500.000 sekali sulut. Memasukkan uang ke kenceng masjid 10.000 kan nganyut. Masa nyulut kembang api habis 500.000 hari memasukkan uang ke kenceng masjid 5.000. Mau ke surga 5.000. Nah, ini orang yang ahli ibadah itu akan semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan semakin kecintaan itu akan dibuktikan dengan sikap, perilaku sehari-hari. Yang berikutnya, hasil dari ibadah itu adalah semakin meningkatnya roja. Roja itu adalah harapan, optimisme, harapan. Ar-roja. Tanda-tanda roja yang benar adalah melakukan ketaatan dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu makanya bangun lebih awal, datang ke masjid, mau mendengarkan kajian seperti ini, walaupun pegel, walaupun mungkin kalau ke rumah langsung bisa ngopi, lebih nonton TV atau apalah, ada aktivitas lain yang mungkin lebih secara hawa nafsu lebih menyenangkan. Tapi Bapak Ibu mesti duduk di sini, punya roja, punya harapan. Apa harapannya? Ada hidup di akhirat nanti yang lebih kekal daripada dunia ini. Ada hidup yang lebih bahagia, yang lebih utama daripada dunia ini. Kan itu adanya harapan. Nah kalau tidak punya harapan, ngapain ibadah? Ngapain bapak-bapak, ibu-ibu pegel-pegel nggak ada di pengajian di sini kan? Ada roja, ada harapan, ada optimisme. Nah, ada 3 roja. Roja. Roja orang yang melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuknya, kemudian mengharapkan pahalanya. Jadi berharap pahala. Tidak salah kalau ibadah berharap pahala. Kalau kalangan orang sufi dalam tingkatan yang tertinggi katanya ibadah itu karena cinta kepada Allah. Benar. Tapi kalau orang awam tetap kita beribadah itu ingin ke surga, nggak salah. Oleh Allah juga diperintahkan. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dijanjikan oleh Allah, diperintahkan seperti itu. Ibadah ingin ke surga, takut neraka, nggak masalah. Tapi kalau orang sufi, orang-orang tasawuf itu, ibadah itu katanya bukan karena ingin surga, bukan takut neraka. Tapi itu mah kalangan tataran sufi. Tapi secara fikih nggak masalah. Allah juga memerintahkan seperti itu dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, karena ingin masuk surga, karena takut neraka, kan gitu kan? Maka ibadah itu semakin sungguh-sungguh gitu. Ya kan, kalau ngejar kenikmatan dunia ini mah aduh udah terbatas. Bapak-bapak, saya aja mikir gitu ya. Dulu aduh daging itu jarang kebeli karena pakai susu anak gitu. Awal-awal membina rumah tangga, rumah masih ngontrak, orang tua sakit harus diurus gitu kan. Aduh, mau boro-boro beli daging gitu, mau makan ketemu daging itu jarang gitu. Udah tua, daging kebeli, asam urat naik kan. Itu kan di dunia begitu ya, asam urat. Aduh. Inilah dunia kan gitu. Dulu nggak kebeli, sekarang kebeli mau makan daging apa gitu. Nah, mau makan di mana gitu.
Apalagi anak-anak udah pada gede, tinggal hidup berdua kan gitu kan. Tapi permasalahannya inilah dunia itu kan seperti itu. Ya, itu. Nanti yang kita kejar itu nanti di akhirat. Dan semuanya gratis Bapak Bu. Mau di akhirat mah gratis. Mau makan, kalau di dunia mah ada makan enak, mikir nih mahal ya pasti. Aduh, mikir bayarnya kan gitu. Itu dari dunia kan gitu. Atau dampaknya terhadap tubuh kita, ada makan enak, aduh takut kolesterol naik. Takut tensi naik kan gitu, deg-degan makan tuh. Di dunia seperti itu. Nanti di akhirat mau makan apa, mau minum apa, gratis semuanya. Buah-buahan tidak ada putusnya. Dan buah-buahannya juga pendek-pendek semuanya, bisa diambil semuanya, nggak ada kayak di dunia. Saya punya pohon kelapa di Cililin, pas dilihat, banyak buahnya, tapi nggak bisa naiknya kan. Nggak bisa naiknya gitu. Di dunia kayak begitu. Nah, maka yang kita kejar itu nanti nikmat di akhirat. Dan nggak ada kendala di sana. Di dunia lagi nikmat-nikmat, ada motor lewat yang knalpot yang bising. Ada geng motor, ada begal, ada copet, ada apa. Ada penyakit, ada sakit, itu di sana sehat terus. Aman, nggak ada geng motor. Aman, tidak ada copet. Jadi yang kita kejar, roja kita, harapan kita nanti hidup kita di akhirat. Kan begini kalau hidup di dunia maya, saya tanya, maafin Maya. Saya tanya ada Pak Menteri itu, ada Pak Menteri tetangga saya punya rumah gede. Terus saya ke yang nunggunya, kebetulan masih saudara saya. Ini teh rumah buat siapa ya si Pak Menteri teh? Buat istri keduanya. Buat istri keduanya. Istri keduanya di mana? Di Australia. Loh, ini rumahnya kosong. Iya, itu mah buat rumah istri gue hanya ya pokoknya atas nama istrinya. Jadi Pak Menteri sering ketemu istrinya, jarang. Nah, Pak Menterinya juga, mohon maaf, udah nggak kuat, udah sakit gula. Lalu ngapain punya istri muda? Udah nggak kuat, sakit gula. Kata saya ini, tipuan dunia kayak gitu ya. Masih rumah gede, ditinggali oleh pembantunya. Pembantunya digaji setiap bulan 1,5 juta. Bukan yang dikontrakin, rumah gede itu. Kalau rumputnya udah tinggi, pembantunya tinggal nelpon, Pak, rumput udah tinggi, ya saya nyuruh orang aja, nanti dibayar. Listrik dibayarkan, televisi kalau rusak diganti, kolam renangnya tinggal dikuras, silakan dipakai oleh anak istri pembantunya. Si Pak Menteri nama jarang ke situ. Mantan Menteri lah, mantan Menteri. Untuk istri kedua, istri keduanya di Australia, dan Pak Menterinya juga sudah sakit gula, udah nggak bisa apa-apain gitu. Dunia seperti itu. Tapi nanti di akhirat yang kita kejar adalah hidup kita di akhirat yang kekal dan abadi. Roja yang berikutnya adalah orang yang melakukan dosa-dosa kemudian bertaubat lalu berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita roja, harapan kita terus memohon ampun kepada Allah, terus bertobat kepada Allah, berharap Allah menganugerahkan ampunannya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita. Tidak ada artinya apa-apa hidup kita sukses secara duniawi kalau kita misalnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Maka kita berharap terus dengan ibadah kita, maka insya Allah itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Innal hasanat yudhibanas sayyiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi ketika kita terus beribadah kepada Allah, mulai dari berwudu, sholat, ibadah-ibadah goir mantau, berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara, itu insya Allah menjadi bagian dari kifarat dosa kita. Roja di situ kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja orang terus-menerus meninggalkan perintah Allah dan bergelimang dosa sambil berharap kepada rahmat Allah tanpa beramal, ini tertipu. Jadi orang itu nggak beribadah tapi berharap masuk surga. Gimana ya? Hari hidup di dunia ingin poya-poya, terus mengumbar hawa nafsu, tapi berharap masuk surga, kan nggak nyambung. Itu mah hayalan, itu tertipu oleh kehidupan dunia, itu adalah harapan palsu. Setan itu yang membisikkan harapan palsu. Banyak orang yang seperti itu. Hidupnya bergaya hedonisme, berbudaya serba boleh, permisivisme serba boleh. Wah, pokoknya gaulnya bebas. Makanannya nggak mikir mana halal mana haram, cari nafkahnya nggak mikir mana halal mana haram, tapi ingin masuk surga, nggak nyambung. Nah itu mah orang yang tertipu, orang yang punya harapan palsu.
Tentu kita punya harapan itu diiringi dengan upaya ibadahnya serius gitu kan. Mohon ampunan Allah terus menerus. Tidak ada waktu yang kita lewatkan selain mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mohon ampunan Allah terus kan gitu. Itu rojanya yang benar, rojanya itu atau harapannya itu adalah diiringi dengan upaya. Kan harus ada sebab musababnya juga yang harus kita upayakan. Kita berharap masuk surga itu, kita berupaya untuk melakukan amal ibadah, kita beli tiketnya. Jangan sampai kita ingin naik pesawat, ada tiket, nggak beli, yang nggak bisa. Ingin naik kereta, tapi tiketnya nggak beli, yang nggak bisa. Ingin masuk surga, beli tiketnya. Gitu. Mau masuk ke toilet di rest area aja bayar 2.000, mau masuk surga apa lagi? Jangan mau masuk surga, mau kayak kencreng 2.000, jangan. Karena ke toilet juga udah 2.000 sekarang kan. Ya hari Bapak Ibu lah, intinya kita harus mau berupaya, kita harus mau berikhtiar. Roja yang benar itu adalah diiringi dengan ikhtiar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman. "Walladzina hajaru", dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. "Wajahadu fi sabilillah", dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. "Ulaika yarjuna rahmatallah", mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang beriman, orang berhijrah, berjihad, dan pada dasarnya apapun aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai wujud kita berharap kasih sayang Allah. Karena kalau sudah ada rahmat Allah, maka insya Allah itu menjadi tiket masuk surga. Karena kata Nabi, orang masuk surga bukan semata-mata karena amalnya. Kalau karena amalnya nggak cukup. Surga terlalu mewah, amal kita terlalu sedikit. Kita beribadah, berkorban di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadilah kita sebagai pengemis-pengemis kasih sayang Allah. Terus mengemis kasih sayang Allah. Semoga dengan seperti itu maka Allah akan menurunkan rahmatnya, kemudian menjadi tiket masuk surga dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak dulu silakan. Ya. Imron itu sampai Allah menempatkan di surat yang ketiga, kemudian disejajarkan dengan 3 nabi. Surat Al-Imran ayat 33, inna Allah agama wa nu'aw wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ya. 4 yang terbaik di zamannya. Ya. Imran itu kalau menurut sebagian ulama itu termasuk nabi, Pak. Itu termasuk nabi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak termasuk nabi. Imran itu adalah orang soleh, orang yang sami'na wa ta'na. Itu orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diuji oleh Allah juga berat kan? Diuji oleh Allah berat. Punya putri yang kemudian hamil, tidak menikah, kan itu berat tuh. Diuji oleh Allah. Dan kalau orang soleh itu cirinya, salah satu cirinya itu diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat. Karena siapa yang diuji dengan lebih, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang lebih berat ujiannya? Kata Rasul, itu adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang semakin beriman semakin berat ujiannya. Pertanyaan Bapak, apa kiat-kiatnya? Imran itu adalah orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah, dia lakukan. Dan tentu orang soleh itu soleh secara agama, soleh secara terminologi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kadang-kadang nyebut soleh itu bager. Itu mah dah soleh tapi tara ka masjid. Itu soleh itu. Cuma baik ke tetangga gitu kan, dermawan itu mah orang soleh kan. Tadi tara sholat mah enggak soleh. Soleh itu harus hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Dia mah orang soleh dah nggak pernah marah ke istrinya, tapi nggak suka Jumatan, nggak suka sholat, nggak bisa. Soleh itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Intinya Imran itu termasuk orang soleh. Itu termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu disetarakan dengan para nabi dan para rasul. Bahkan kalau menurut sebagian ulama beliau itu termasuk nabi, Pak. Nah, Imran itu termasuk nabi. Jadi pada waktu itu Nabi Zakaria zamannya. Iya, pada zamannya itu Nabi Zakaria. Nah, pada zamannya itu Nabi Zakaria. Tapi ketika itu mah Pak, ini pada zaman yang sama ketika Nabi Harun, Nabi Musa, kan itu pada zaman yang sama itu ada nabi beberapa, nggak masalah. Kecuali zaman Nabi Muhammad nggak ada nabi yang lain. Dan setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi yang lain. Kalau sebelumnya itu mungkin tiap RT kalau kita dengan RT-nya. Jadi nabi itu nggak satu orang, nggak satu, Pak. Jadi ketika Nabi Harun dengan Nabi Musa itu kan Nabi Khidir itu kan gitu kan pada satu zaman itu ada beberapa nabi. Gitu. Nah, nggak masalah ketika itu, karena waktu itu memang mungkin karakteristik orangnya lebih berbeda-beda dan memang ketika itu Allah memang menakdirkannya untuk lebih banyak nabi yang disebar, tapi kemudian setelah Nabi Muhammad hanya satu, Pak. Dan setelahnya tidak ada lagi nabi dan tidak ada. Silakan tadi Bapak yang mengangkat tangan. Oh iya, silakan Pak. Nah. Betul. Anjing yang kehausan. Ya, jadi gini. Ini Pak. Kata Nabi itu dalam hadis Nabi. Sabda Rasulullah, ada seorang pejina. Ada seorang pejina ketika siang hari panas terik itu, dia kehausan. Kemudian masuk ke dalam sumur, ambil air. Minumlah. Kemudian naik lagi ke atas, pas naik ke atas lihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Kemudian dia nggak tega tuh. Pejina ini nggak tega, balik lagi ke dalam sumur, ambil terompahnya, kemudian dengan terompahnya dia ambil air, bawa air ke atas, ngasih minum tuh anjing yang kehausan. Dalam hadisnya Allah berterima kasih kepada orang itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, maka kalau saya memahaminya gini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam hadis Nabi kan, sayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit, maksudnya Allah dan para malaikatnya akan menyayangi kalian. Berbuat baik walaupun kepada anjing yang termasuk hadisnya mughaladhah, najis tebal gitu. Apalagi kalau berbuat baik kepada sesama manusia, itu menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah, turunnya ampunan Allah. Dan itu jangan ditiru oleh bapak-bapak, tenang aja nanti kalau zina nanti taubatnya ngasih minum anjing. Nggak boleh Bapak, bukan begitu. Di sini nanti ya, tenang. Tenang nanti kalau nanti ngasih minum anjing aja kayak itu, kayak hadis itu. Enggak seperti itu, enggak. Jadi itu benar-benar tulus. Berbuat baik benar-benar tulus Pak kepada anjing itu berharap apa dia kepada anjing? Ikhlas mencari ridho Allah. Disitulah ketulusan itu. Dan itu menjadi sebab orang itu bertobat mah. Jadi bertobat tidak kemudian oleh Allah diampuni dosa-dosanya zina lagi, enggak. Udah jadi menjadi perantara, dia dapat hidayah, kemudian dia bertobat dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi satu paket dia bertobat, kemudian dia tidak jadi pezina lagi, gitu Pak. Jadi intinya adalah apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, berbuat baiklah kita kepada sesama makhluk Allah. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah, kasihanilah, sebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah di muka bumi ini, maka Allah dan malaikatnya akan menyayangi kita. Itu. Apalagi kalau kita kepada manusia, sesama manusia, kepada binatang yang najis saja gitu kan Allah begitu berterima kasihnya, apalagi kalau kita berbuat baik kepada sama manusia. Pesan intinya ada di situ, Pak. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Sampai di sini dulu kalau sudah tidak ada lagi. Ya, silakan Bapak, silakan. Ya, nanti. Tauhid, iman dan iman dan definisi tauhid, iman dan fikih kaitannya. Ya, gini. Tauhid itu adalah bagian dari keimanan. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Wahada yuwahidu, mengesahkan Allah. Salah satu rukun iman adalah
beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tauhid itu adalah bagian dari keimanan kita. Itu namanya tauhid. Sedangkan tadi fikih itu adalah pemahaman dari asalnya. Faqaha yafqahu artinya memahami. Al-fikhu sama dengan al-fahmu dalam bahasa Arab itu. Fikih itu adalah pemahaman. Kemudian yang namanya fikhu al-islami, memahami ajaran Islam. Maka yang disebut fikih itu adalah ilmu untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Banyaknya kita dalam ibadah mahdoh, ibadah guir mahdoh juga ada di dalamnya. Fikih, mulai dari bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya kita menunaikan ibadah haji dan sebagainya, termasuk muamalah, pinjam meminjam, gadai menggadai, jual beli, paro memaro kan gitu ya. Itu fikih. Fikih itu adalah ilmu untuk memahami ajaran Islam, itu namanya fikih. Itu dari kata faqaha yafqahu artinya al-fahmu, memahami. Itu jadi fikih. Nah, kalau tauhid tadi bagian dari rukun iman. Rukun iman itu salah satunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah. Itu Pak Haji ya. Tadi masih ada Ibu, sok nggak apa-apa. Ya, silakan. Supaya kita ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu memang tingkatannya sebetulnya itu ada yang lebih tinggi dari itu. Orang yang ridho itu lebih rendah daripada orang yang bersyukur. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana supaya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala caranya? Maka husnudzon itu harus ditanamkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi, itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Maka insya Allah kita selalu ridho. Karena segala sesuatu yang terjadi itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Kita diuji dengan penyakit, harus ridho. Kenapa? Karena yang terbaik untuk menjadi kifarat dosa kita. Dengan sakit kita jadi ingat mati, alhamdulillah kita jadi orang soleh karena banyak ingat mati. Jadi ahli ibadah gitu. Jadi ridho atas segala ketentuan Allah. Karena segala sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Maka kuncinya kalau kita ingin supaya diperkuat, supaya lebih mudah dalam melaksanakan supaya kita dianugerahi ridho tadi adalah husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu. Ridho. Supaya apa? Supaya ridho. Bagaimana supaya ridho? Berbaik sangkalah kepada Allah. Segala sesuatu yang terbaik. Ibu punya tetangga cerewet gitu. Cerewet. Itu teh untuk menguji keimanan kita, ladang pahala kita. Ketika kita bersabar, ketika kita menahan diri untuk tidak sama-sama cerewet, jadi ladang pahala. Benar. Ketika kita tidak sarwana gitu, tidak sama-sama mengikuti karakter dia, itu jadi ladang pahala itu. Jadi bagian dari kiparat dosa. Sering marah kepada kita. Alhamdulillah, itu bagian dari kiparat dosa kita. Mobil ada yang mencuri, saya pernah diujikan oleh Allah. Mobil ada yang mencuri. Bagaimana supaya ridho? Berbaik sangka kepada Allah. Apa baik sangkanya? Alhamdulillah ya Allah, pertanda saya akan diganti dengan mobil yang baru. Kan gitu. Ada yang mencuri. Pertanda akan diganti dengan mobil yang baru. Berbaik sangka kepada Allah, bagian dari kiparat dosa. Kan di akhirat nanti ditagih kepada yang mencuri. Ditagih di akhirat kepada yang mencuri. Sampai sekarang BPKB ada di rumah kan gitu kan. Nanti tinggal tagih. Kan nanti ladang pahala bagi kita. Ridho. Kemudian yang berikutnya pasti diganti dengan yang lebih baik, mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dalam waktu yang tidak lama. Dan alhamdulillah saya buktikan ketika itu. Jadi intinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bapak Ibu, kalau ada lagi satu lagi boleh, nggak apa-apa. Alam tawaf badal. Tawaf wada, ya. Tawaf wada.
Ah, baik. Tawaf wada dalam haji adanya itu sebenarnya. Jadi kalau dalam umroh itu tawaf wada itu tidak termasuk yang harus dilakukan ketika umroh. Itu hanya etika saja, pamitan tawaf wada itu. Jadi nggak masalah kalau umroh tidak karena sedang berhalangan gitu kan, tidak bisa tawaf wada, nggak masalah. Itu dalam haji adanya itu tawaf wada itu sebenarnya. Tapi kalau dalam umroh kita tawaf wada yuk, nggak masalah juga, itu bagian dari etika saja, etika untuk berpamitan. Tawaf wada nggak disyaratkan dalam umroh. Lihat fikih, lihat kitab-kitab fikih. Tawaf wada dalam umroh sebenarnya nggak ada tawaf wada. Itu adanya dalam ibadah haji tawaf wada itu. Jadi kalau umroh tidak sempat tawaf wada nggak masalah. Kemudian kalau ada yang mengatakan masih boleh ke masjid gitu. Maksud ibu teh udah tawaf wada tapi masih ke masjid gitu. Betul. Betul. Jadi sudah tawaf wada masih ke masjid dan nggak ada larangan. Nggak ada larangan itu. Oh, kan udah pamitan kata Mas, nggak ada lah dalilnya. Boleh itu, masih ke masjid, masih di situ, masih aktivitas gitu. Itu mah hanya logika saja. Nggak hanya logika. Jadi masih boleh ke masjid itu sudah tawaf wada gitu. Apalagi tawaf wada kata saya juga dalam umroh mah nggak ada tawaf wada sebenarnya. Adanya itu dalam haji. Silakan bongkar kitab fikih. Bongkar kitab fikih. Tawaf wada. Nah, kalaupun ada biro-biro umroh termasuk biro saya yang saya ikut membimbing di Kiblatur itu suka tawaf wada. Ya kata saya ini etika sajalah tawaf wada. Bapak Ibu yang tidak bisa nggak masalah nggak ikut tawaf wada. Saya suka tenangkan jamaah. Nggak ikut tawaf wada nggak masalah. Nah, ini kita sedang umroh. Gitu. Ibu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya bisa berdakwah, mudah-mudahan jadi ada pahala juga bagi saya. Kalau sendirian ngomong sendiri nggak jadi berdakwah saya. Alhamdulillah. Atur nuhun. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.